pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya masa Orde Baru. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Winnie Destri. Saya Nur Hikmah Basri, saya Najwa Mutia Iwan, Saya Alicia Mutiasari. Saya Siti Kalila Sarwa Syifa. saya Nadia Safira, saya Adria Batara, saya Eklesia Evelyn Hosana, saya Siti Faradiba Putri. Selamat menyaksikan. Malam 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa yang besar dan dikenal sebagai Gerakan 30 September yang kemudian dikaitkan dengan PKI dan dikenal sebagai G30 PKI. Keterkaitan ini menimbulkan kemarahan masyarakat karena menilai PKI ini bertentangan dengan nilai Pancasila. Dalam peristiwa ini juga terjadi pembunuhan dan penculikan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini juga mengejutkan bagi bangsa Indonesia karena terjadi di situasi politik yang sangat tidak stabil. Pasca dari G30 PKI, kondisi nasional berada dalam keadaan yang sangat tidak menentu. Ketegangan ideologi antara golongan agama, komunis, dan nasional yang semakin tajam. Adapun di bidang ekonomi, Indonesia mengalami krisis yang sangat besar, di mana inflasi makin meningkat hingga ratusan persen, nilai mata uang yang semakin turun, dan harga kebutuhan pokok yang semakin tidak masuk akal. Kehidupan masyarakat juga semakin sulit sehingga muncullah rasa kecewa, marah, dan tidak percaya lagi terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Soekarno karena dianggap tidak tepat dan tidak tegas dalam menghadapi peristiwa G30 PKI ini. Kondisi inilah yang mulai munculnya organisasi sosial politik di tengah-tengah masyarakat, dan kondisi ini juga menjadi awal mula dari pembentukan Konfederasi. Reaksi keras terhadap peristiwa G30 SPKI muncul hampir di seluruh lapisan masyarakat. Namun yang paling cepat dan langsung menyuarakan penolakannya adalah mahasiswa dan para pemuda. Mahasiswa menyadari bahwa G30 SPKI merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara, Pancasila, dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Mahasiswa mulai melakukan diskusi, mimbar bebas, dan demonstrasi sebagai bentuk penyuaraan terhadap keresahan rakyat. Gerakan ini bukan hanya sekedar emosi sesaat, melainkan kesadaran bahwa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, yaitu krisis politik, ekonomi, dan krisis kepemimpinan. Mahasiswa menilai bahwa pemerintah lama gagal mengatasi masalah nasional dan terlalu memberi ruang bagi PKI. Sebagai kaum muda, mahasiswa dan para pemuda menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan masa depan negara Indonesia. Sebagai reaksi terorganisir terhadap peristiwa Gerakan 30 September PKI, mahasiswa dan beberapa pemuda bertekad untuk membentuk Kesatuan Aksi Penggayangan Kontra Revolusi Gerakan 30 September atau yang disingkat dengan sebutan KAP Gestapo. Organisasi ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan rakyat dalam menuntut penindakan tegas terhadap PKI beserta seluruh organisasi massanya. Nah, KAP Gestapo ini menjadi wadah perjuangan yang menyalurkan keamarahan dan keresahan rakyat secara terarah. Mereka aktif dalam menyuarakan tuntutan melalui demonstrasi, pamflet, dan beberapa pernyataan sikap di berbagai daerah. Gerakan ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat karena mendapat simpati luas dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pemerintah dan pengaruh dari PKI. Dengan semangat anti-komunisme dan pembelaan terhadap Pancasila, KAP Gestapo menjadi salah satu kekuatan politik rakyat yang sangat berpengaruh dalam dinamika politik pasca Gerakan 30 SPKI terlaksana. Oktober 1965, perwakilan KAP Gestapo melakukan pertemuan dengan Letnan Jenderal
Soeharto. Dan pada saat itu Letnan Jenderal Soeharto sedang menjabat sebagai Kepala Keamanan dan Ketertiban. Dan itu dilakukan di Surapati, Jakarta. Lalu itu juga menjadi pertemuan yang sangat penting karena membahas hubungan antara rakyat dan militer. Dalam pertemuan tersebut, KAP Gustavo menyampaikan bahwa dia masih mendukung Soekarno menjadi kepala negara, dan namun dukungan tersebut disertai dengan tegasan agar pemerintah membubarkan PKI dan organisasi massanya yang dianggap sebagai dalang utama dari pergerakan G30S PKI. Soeharto mendengarkan aspirasi dari KAP Gustavo dan menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Itu membuat semakin meningkatnya kepercayaan antara masyarakat terhadap peran Soeharto terhadap memulihkan keamanan dan stabilitas nasional. Puncak gerakan KAP Gestapo terjadi pada tanggal 9 November 1965. Aksi besar-besaran ini terjadi di lapangan Banteng, Jakarta. Aksi ini diikuti oleh ribuan massa untuk menunjukkan betapa kuatnya perlawanan rakyat terhadap tuntutan pembubaran PKI. Aksi ini bukan hanya sekedar demonstrasi, tetapi juga simbol perlawanan rakyat terhadap komunisme dan ketidakadilan yang dirasakan pada saat Orde Lama. Tekanan politik terhadap pemerintah semakin besar dan posisi Presiden Soekarno semakin terdesak. Pada Januari 1966, KAP Gestapo bertransformasi menjadi Front Pancasila. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas perjuangan ideologis. Tidak hanya untuk menentang PKI, tetapi juga untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Selain KAP Gestapo, mahasiswa juga membentuk organisasi lain yang lebih terfokus pada gerakan kemahasiswaan, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Pembentukan KAMI diawali dengan pertemuan para pimpinan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1965, pertemuan penting diadakan di rumah Menteri PTIP, Syarif Tayeb. Dari pertemuan inilah lahir KAMI sebagai wadah Persatuan Mahasiswa Indonesia. Meskipun belum memiliki ADART secara resmi, kami memiliki semangat perjuangan yang kuat dan visi yang jelas. Kami menjadi simbol perlawanan moral mahasiswa terhadap krisis nasional. Gerakannya tidak hanya menuntut pembubaran PKI, tetapi juga perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi. Kami menetapkan 3 prinsip utama perjuangan. Yang pertama, mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, menentang neokolonialisme dan imperialisme yang dianggap memperburuk kondisi bangsa. Yang ketiga, membantu ABRI dalam mengayang G30 PKI dan sisa pengaruhnya. Di tengah perjuangan tersebut, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Inflasi mencapai sekitar 650% yang menyebabkan nilai uang jatuh drastis. Pemerintah melakukan pemotongan uang nilai rupiah dari 1.000 menjadi Rp1. Namun kebijakan ini justru semakin menyengsarakan rakyat. Kesulitan ekonomi ini membuat tuntunan mahasiswa semakin keras. Mereka tidak hanya menuntut perubahan politik, tetapi juga memperbaiki ekonomi dalam kesejahteraan rakyat. Nah, akibat kekecewaan masyarakat yang semakin memuncak, lahirlah TRI, Tuntunan Rakyat atau Tritura. Nah, Tritura ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, perombakan Kabinet Dwikora, dan yang terakhir itu penurunan harga kebutuhan pokok. Nah, pada tanggal 12
Januari 1966, kami bersama Front Pancasila mengajukan Ritura ke DPR GR. Nah, demonstrasi itu berlangsung selama kurang lebih 60 hari dan meluas ke berbagai daerah. Aksi ini menjadi tekanan yang sangat besar bagi pemerintah, sehingga situasi nasional pun ikut memburuk. Pada 24 Februari 1996 terjadi demonstrasi besar mahasiswa bertepatan dengan pelantikan Kabinet Dwi Korah yang baru. Aksi ini berlangsung di sekitar Istana Negara dan berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Dalam peristiwa tersebut, seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim meninggal dunia akibat tembakan. Kematian Arif membuat kemarahan dan kekecewaan rakyat semakin besar karena ia dianggap sebagai simbol perjuangan mahasiswa. Situasi politik dan keamanan nasional semakin memburuk. Presiden Soekarno kemudian membubarkan KMI, namun tindakan ini tidak menghentikan perlawanan. Sebagai gantinya, muncul Laskar Merah yang melanjutkan gerakan dan tekanan terhadap pemerintah. Menjelang Maret tahun 1966, situasi politik Indonesia mencapai titik kritis. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang Kabinet Dwi Korah di Istana Negara. Namun, muncul laporan bahwa adanya pasukan tak dikenal di sekitar istana, sehingga membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk meninggalkan sidang dan pergi ke Istana Bogor. Di Bogor, Presiden Soekarno ditemui oleh 3 jenderal, yaitu Amir Mahmud, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Nah, melalui Super Semar ini, Presiden Soekarno memberikan kewenangan luas kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Lalu, berdasarkan surat ini, Soeharno itu membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh yang dianggap terlibat, dan melakukan pemurnian lembaga negara. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar memberikan kewenangan kepada Presiden Soeharto untuk mengatasi kekacauan sosial dan politik pasca G30S PKI. Presiden Soekarno memerintahkan Letjen Soeharto untuk membentuk kabinet baru karena kabinet Dwi Korah dianggap gagal memenuhi Tritura. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ampera. Melalui TAP MPRS nomor 13 tahun 1966 ditetapkan bahwa Kabinet Ampera ini dipimpin bersama oleh Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto. Nah, dengan adanya surat keputusan tersebut, sehingga terciptalah dua istilah kepemimpinan, yakni kondisi di mana dua pemimpin secara bersamaan memiliki kewenangan yang sama atas dalam waktu dan wilayah yang sama. Hal ini terjadi pada Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto sebagai penerima mandat Super Semar. Dalam pelaksanaannya, Letjen Soeharto berhasil membuat kondisi negara Indonesia lebih kondusif, yang dimana hal ini membuat Letjen Soeharto mendapat simpati dan dukungan dari mahasiswa, ABRI, dan masyarakat. Sementara kewibawaan Presiden Soekarno semakin menurun. Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya yang disebut dengan Nolak Sara. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara, atau disingkatkan Nawa Aksara. Di hadapan MPRS, namun pidato tersebut ditolak. Presiden Soekarno dinilai terlalu mengecewakan rakyat karena ia tetap bersikeras untuk tidak membubarkan PKI. Hal ini yang membuat kepercayaan atas kepemimpinannya semakin merosot. Akhirnya, melalui sidang istimewa MPRS pada Maret 1967,
dicabut dan ia melepaskan jabatan kepresidenannya pada tanggal 7 Maret 1967. Kemudian MPRS menunjuk Soeharto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan dilantik secara resmi pada tanggal 27 Maret 1967. Hal inilah yang menandai berakhirnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Nah, itulah sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah!